Halo? Insya Allah siap, Mas. Oke, baik. Ini wajah saya kelihatan nggak? Soalnya agak gelap dikit. Terlihat, Mas. Oke, baik. Oke, untuk hari ini kita akan ada dua materi ya. Yang pertama, penerapan teknologi informasi dalam keperawatan, ini nanti settingnya klinik di komunitas. Nanti ya, langsung TM 9 dan 10. Nah, yang kedua nanti materi terkait dengan penerapan teknologi di dunia pendidikan keperawatan. Ya, oke, sehat semua, teman-teman semua yang ada di sini. Alhamdulillah Ini, sehat. Alhamdulillah sehat. alhamdulillah ya. Sebenarnya pengen ini ya, kita offline ya di auditorium dipakai ini ternyata tadi saya tanya Pak Hari. Oke, baik. Nah, yang teman-teman dari sistem informasi kesehatan, sehingga di sini kita penggunaan high teknologi karena kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya, mungkin bisa 5.0 ya, dan teknologi internet maupun telekomunikasi itu sudah berkembang cepat dari yang mulai 2G, 2G ya, yang berupa hanya teks saja, SMS, kemudian 3G itu sudah ada video call, kemudian 4G yang kecepatannya makin cepat ya. Ya. Dan apa namanya yang sempat heboh korupsi 4G, BTS 4G ya. Ini di Indonesia, di Jepang, di luar negeri, di China, di Eropa, Amerika sudah 5G ya. Dengan teknologi 5G ini lebih kecepatannya lebih cepat lagi ya, streaming real time semuanya bisa dilakukan dalam satu gadget ya, atau mungkin dalam suatu computerized ya. Jadi tidak hanya smartphone, apa namanya, laptopnya juga superkomputer, dan alhamdulillah di UB itu sudah ada program superkomputer ya. Ini eranya sudah ke arah 6G ya, 6G ya teman-teman ya, 6G ya. Ini lebih cepat lagi dengan nanti bisa menggunakan artificial intelligence (AI) ya, menggunakan robotik. Ya. Ya, kita tidak tahu ke depan apakah nanti tenaga perawat ini diganti tenaga robot ya, nurse robotik atau robotik nurse ya. Cuman kalau robot itu kan enggak pakai hati ya, enggak pakai perasaan. Jadi enggak bisa baperan kan gitu ya. Kalau kita perawat kan bisa baperan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau pakai robot itu kan hanya perintah saja, order. Dan ini sudah digunakan pada saat COVID ya. Baik itu yang di Surabaya, di Jakarta, robot eh, menolong pasien COVID ya. Ya. Nah, ini yang nanti mungkin berkembang lagi. Nah, teman-teman yang ada di sini, ini yang akan mengubah masa depan ya. Istilahnya mengubah masa depan dari teknologi yang ada di Indonesia. Sebentar, saya, saya share lagi. Dan sekarang penggunaan drone itu sudah masif. Ya. Mungkin nanti eh, injeksi atau vaksinasi itu tidak usah menggunakan manusia, tapi menggunakan drone ya. Ya, seperti perang di Gaza dengan Israel itu sudah menggunakan drone dengan satelit dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin perlu kita ini kan di setting komunitas bagaimana eh, artificial intelligence, smartphone maupun
komputerisasi itu bisa membantu masyarakat, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, tentunya kalau dulu zaman saya, zaman Pak Watoni itu pakai mesin ketik manual, komputernya saja sistem DOS ya, yang pakai disket ya, pakai disket ya. Sekarang pakai USB, flash disk dan sebagainya. Nah, itu sistem ya masih jadul ya. Nah, bagaimana nanti teman-teman menggunakan penerapan kontennya, teknologi informasi dalam keperawatan di setting klinik di komunitas. Nah, sekarang banyak medsos ya, dari Facebook, Instagram, bahkan TikTok ya. Nah, ini sebagai bahan edukasi. Nanti bahan edukasi informasi keperawatan apa? Misalnya cuci tangan ya lewat TikTok ya. Misalnya aja katakanlah perilaku hidup bersih sehat PHBS pakai TikTok ya. Sehingga nanti ada yang resmi, ada yang untuk publish di masyarakat ya. Di sini ada subtopiknya mengantar e-health atau telemedicine dan perawatan telemedicine. Kalau telemedicine ini kita masih agak lambat ya dibandingkan dengan telemedicine dan telehealth ya. Telemedicine biasanya dokter-dokter itu memberikan advice, memberikan pemeriksaan, memberikan pengobatan ya. Itu lewat online ya, lewat gadget ya. Contoh ya misalnya Halodoc gitu ya. Bukan doknya yang ini ya, doknya pakai C ya, bukan pakai G ya. Halodoc ya itu ya. Nah, itu kan bisa ini aja apa dengan satu kliknya nah, advice-nya, visitornya, lab-nya itu bisa hanya dengan satu genggaman jari kan seperti itu. Seperti kita memesan GoFood ya, bisa memesan barang ya dengan e-commerce dan sebagainya. Ya. Nah, ini e-commerce TikTok mulai dilarang kan seperti itu karena memang dampak dari teknologi yang begitu cepat ya itu akan merubah dunia ya, terutama bagi pedagang-pedagang tradisional. Nah, bagaimana nanti ini kalau misalnya TikTok atau teknologi ke depan lain mengubah dunia keperawatan, ini yang harus kita persiapkan. Apalagi telenursing, telehealth, telemedicine akan semakin maju. Nah, di sini ada e-health ya, sama saja seperti analoginya itu seperti e-book ya. Kalau dulu buku ya, misalnya buku ya di print, ditulis kan, kemudian dibaca gini ya, kacamata yang ini ya. Nah, sekarang tinggal di HP, kemudian di tablet ya, di laptop sudah bisa baca buku ya. Ya, sama dengan e-health. Nah, ini bisa diakses dimanapun menggunakan informasi manajemen atau juga bisa menggunakan information and communication technology ICT. Nah, e-health ini pertama kali digunakan di Kanada. Ini sebagai informasi dan komunikasi yang digunakan ya di sistem pelayanan kesehatan. Ya, teknologinya itu sudah canggih ya. Kalau kita dulu di keperawatan itu baru tahun 2018 ya, kita menggunakan maksudnya kita baru menggunakan computerized. Awalnya ya manual, ditulis tangan, diketik ya, ditulis tangan dan sebagainya. Saya waktu di Singapura 2006 sampai 2008 itu sudah semuanya computerized. Tapi di Indonesia masih jadul ya. Nah, ini sudah e-health lagi, sudah tersistem ya. Di sini termasuk di situ service ya, pelayanan Electronic Patient Administration System. Jadi format pengkajian itu sudah tidak lagi menggunakan kertas paperless ya. Hasil lab diagnostik itu sudah tidak menggunakan lagi yang manual ya. Kemudian informasi kesehatan Promkes
dan telehealth, bahkan telehome care. Ya. Kalau teman-teman mempelajari home care, itu sudah tidak lagi menggunakan spanduk banner saja, tetapi ini sudah menggunakan computerized, menggunakan teknologi, high teknologi. Ya. Di sini termasuk bagaimana meremote ya, tanda-tanda vital ya, monitor tanda-tanda vital. Dan kalau kita lihat sekarang jam smartwatch ya, jam-jam itu kan sudah bisa mengukur minimal nadi, RR ya, saturasi oksigen. Ada juga yang sudah bisa mengukur EKG ya, ya sudah canggih ya. Kalau dulu kita pakai tensimeter, termometer yang manual, tensimeter yang manual ya, masih dikemput-kemput ya. Dan sekarang sudah canggih ya. Sekarang untuk tensi itu sudah ada bunyinya, ya. Sudah ada apa namanya keterangan interpretasinya sehingga mudah. Apalagi dengan teknologi smartwatch itu malah lebih mudah lagi ya, tinggal dipakai di seperti jam tangan, ya. Itu sudah kita bisa mengukur kesehatan kita. Nah itu terintegral, ya sehingga tersistem dengan baik. Nah, ini teman-teman yang generasi Z, generasi milenial, ya, ini yang akan apa namanya menggunakan ya, teknologi e-health ini. Di sini e-health cover termasuk di sini adalah bagaimana pasien record ya, termasuk pengkajian, asuhan keperawatan, kemudian bagaimana apa namanya advice dari perawat, kemudian schedule, jadwal secara online ya. Nah, di sini termasuk hasil laboratorium, komunikasi, termasuk discharge planning ya. Nah, ini menggunakan beberapa provider ya dan komunikasi dengan pasien dan tenaga profesional ya, tidak hanya menggunakan telepon, menggunakan email, SMA, WA, SMS ya, SMS sudah jarang kita gunakan ya, menggunakan WA teks dan sebagainya. Dan sudah menggunakan internet tentunya ya. Kemudian ada telehealth atau telecare, misalnya menggunakan remote monitoring ya, seperti CCTV di ini di kamar atau di ruang perawatan atau ruang ICU itu bisa kita monitor ya. Kemudian video konsultasi ya seperti kayak video call gitu, seperti itulah ya. Kemudian bagaimana kita desain lagi ya, itu bisa menggunakan online semuanya, termasuk bagaimana manajemen equipment ya, manajemen peralatan-peralatan yang ada. Nah, di sini informasi manajemen ini bisa digunakan untuk tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya keperawatan. Kemudian pelayanan kesehatan ini lebih bagus lagi dan memberikan data untuk riset keperawatan, riset kesehatan. Dan tentunya bagi pasien ini digunakan untuk inform consent dan decision making, memberikan keputusan pasiennya, misalnya pasien dengan CVA, dengan stroke. Nah, setelah diperiksa face-nya misalnya dengan video, oh ketahuan ini dia punya paralis ya. Nah, sehingga tersistem MRI-nya ya, misalnya tersistem dengan baik, cepat, tidak delay ya, sehingga penanganannya lebih bagus ya, tidak sampai pasiennya itu lumpuh dan sebagainya, tidak pasiennya itu katakanlah koma ya, sehingga cepat di sini. Dan juga ini digunakan untuk informasi pemerintah ya, contohnya pada saat COVID itu kan ada data COVID setiap hari ya, sehingga data-data yang rahasia, sistem security, data protection dan kualitasnya itu harus benar-benar terjamin dari serbuan-serbuan hacker ya, serbuan-serbuan dari katakanlah apa namanya mau virus-virus ya. Jadi kalau kita tahu sejatinya ya, yang mencipta virus adalah orang yang
tahu vaksinnya untuk virus, maksudnya virus komputer, virus internet dan sebagainya. Kemudian ini juga bisa menggunakan personal health record ya. Yang tadi setiap hari bagaimana respirasinya, pernapasannya, nadinya, tensinya setiap hari ini bisa dikontrol ya. Kemudian kemajuan seseorang ya, kesehatannya, kemudian baik dari body weight, berat badan, tensi, nadi, RR ya. Kemudian SpO2 ya. Dan ini bisa mengkontrol pasien sehingga pasien misalnya dengan hipertensi ini bisa dikontrol, pasien dengan diabetes ini bisa dikontrol, pasien dengan stroke bisa dikontrol, pasien dengan penyakit jantung dengan dikontrol dengan menggunakan device, menggunakan gadget elektronik ya. Nah, ini di sini e-health ya. E-health ya. E-health teknologi ini bisa sudah digunakan di UK, di Inggris ya, sejak tahun 2016. Ya, ini mulai 2014, 2016 ini sudah dikembangkan. Nah, nanti teman-teman, kalau ini sudah dikembangkan di Indonesia, jadi kita menggunakan teknologi yang canggih. Nah, ini kita sudah harus siap, ya. Kalau nggak siap akan ketinggalan, ya, karena nanti fase revolusi industri, fase eruption, ya itu kalau kita nggak siap akan tertinggal, ya. Kemudian terhubung dengan komunitas. Nah, di sini sudah dimulai misalnya program Pasien Like Me yang diluncurkan sejak tahun 2005, global platform di sini ya, terkait dengan data kesehatan dan bagaimana menolong ini sudah ada ya di Inggris ya. Dan ini terkoneksi dengan pasien dan dengan orang lain ya. Nah, kita juga kalau di bencana itu sudah ada datanya misalnya katalog kebencanaan misalnya. Di situ ada data fasilitator, ada data relawan ya, secara nasional ya, berbasis web ya, website ya, data korban, itu desk relawan, seperti itu contohnya. Nah, ini juga bisa gunakan home care juga. Nah, silakan nanti teman-teman kalau misalnya menggunakan ini sebagai skripsi ya, atau tugas akhir atau PKM misalnya ya, terkait dengan SIM laptop Mas atau mungkin PIMNAS ya, ini bisa menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ya. Nah, ini menggunakan ya, contoh paling ini Anda membuat makalah pakai chat GPT kan gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Tetapi kalau bagi dosen ini secara etik kan tidak memenuhi kan seperti itu ya. Nah, tujuan dari e-health ini bagaimana kualitas kesehatan ini bisa ditingkatkan dengan baik, dengan bagus, kemudian safety-nya dalam pelayanan kesehatan, sehingga secara klinis ada efisiensi, ada efikasi, sehingga nilai pelayanan itu benar-benar dirasakan oleh user. Ya, ya contohnya saja misalnya Askes ya, kalau dulu Askes ya zaman saya, BPJS ya. BPJS itu kan ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan. Nah, itu kalau di Singapura, KTP, ID card, IC namanya, mereka ngomongnya IC, di Singapura maupun di Malaysia, itu sudah ada data, histori, mulai dari lahir, sakitnya kapan, dioperasi kapan, ya, semuanya ada di satu IC card itu. Nah, ini kita masih belum ada. Kita punya KTP, eKTP, tapi masih belum bisa. Bisanya untuk kereta api, ya, pesan tiket pesawat, yang itu ya. Nah, ini suatu saat akan digunakan ya dengan satu sehat itu ya, platformnya dari Kemenkes ya. Mulai dari vaksin, kemarin kan sudah ya, vaksin itu satu data di se-Indonesia. Mulai Peduli Lindungi dulu ya, kemudian satu sehat ya, dengan vaksin ya, sekarang sudah mulai berkembang ya, termasuk
STR, nanti Anda lulus, surat Anda registrasi, daftarnya itu di Satu Sehat itu, platformnya dari Kemenkes, ya. Nah, ini dunia sangat semakin berubah semakin cepat, ya. Tujuan dari ini adalah bagaimana paperless, pelayanan paperless yang benar-benar ini kita rasakan supaya tidak banyak menebang pohon ya seperti itu ya, supaya ini didigitalisir dengan baik ya prosesnya ya, sehingga ini bisa diakses dimanapun kapanpun real time dia secara mudah kan seperti itu ya, memudahkan. Nah ini benefit manfaat dari e-health ya, termasuk di sini adalah patient safety, bagaimana keselamatan pasien, efektivitasnya, efisiensinya, kemudian ke pasien center berfokus pada pasien, kemudian timeliness-nya ini real time ya, kemudian equitable ini bisa merasakan di tempat lain ya. Jadi misalnya di Papua, kalau kita misalnya ini kalau dulu susah ya, internet susah. Ini bisa nanti misalnya perawat dari Papua konsultasi, misalnya perawat spesialis dari Malang, ini bagaimana ininya atau perawat dan dokternya misalnya, ini bisa digunakan di sini e-health ya. Kemudian ada mHealth ya. mHealth itu apa? Mobile ya, seperti di smartphone kita ya, smartphone kita ini ya. Ini bisa dalam dunia dalam satu genggaman kan seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia sudah ada apa? Halo dokter kan seperti itu. Mungkin ke depan mungkin ada halo nurse ya seperti itu ya. Dengan mobil teknologi ini bisa kita berikan pelayanan kesehatan ya yang terhubung dengan klien, keluarga, kemudian profesi kesehatan yang lain. Dan device ini bisa digunakan untuk mendownload aplikasi-aplikasi kesehatan. Misalnya ada orang serangan jantung ya, kita tinggal klik aja di HP, ya, ambulannya akan datang. Kemudian ada instruksi ya, banyak sekali ya mHealth ini ya digunakan. Terutama kalau Anda sebagai mahasiswa itu misalnya untuk apa materi-materi download e-book ya, kemudian materi-materi ini kan bisa dimasukkan di situ ya. Misalnya ada Sobota untuk apa namanya apa namanya faal ya, anatomi faal ya, itu bisa. Kemudian proses diagnosis bisa masuk di sini. Tinggal kita ngeklik aja dalam satu klik ya. Dan di sini teknologi mHealth ini termasuk ada perbedaan misalnya kita punya variasi ya, perbedaan dari medical health, kemudian secara terbaru currently ya, dan ini ada yang free charge, ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Tentunya seperti itu. Ya, seperti kalau kita mengakses jurnal kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, di sini ada manfaat mHealth, monitoring kesehatan sehari-hari, perhitungan kalori harian di sini ya. Ya, seperti itu contohnya. Ini contohnya saja ya. Kemudian ada emergency, ada burn, kemudian memberikan panduan mengontrol kesehatan sehari-hari, ada first aid ya, kemudian intervensi merekod tekanan darah, gula darah dan sebagainya. Saya bersama juga dengan tim dari teknik, dosen teknik itu juga ketika COVID kita punya aplikasi ya berbasis website namanya Pendekar Sejati. Pendekar Sejati itu kepanjangan dari pendampingan keluarga sehat dan sejahtera ya. Jadi ketika COVID itu kita memberikan aplikasi secara mobile dan website seperti itu. Sehingga ini bisa diakses dimanapun ya. Ini contohnya ya. Nah, di sini apa yang harus ada ketika kita melihat aplikasi, apa yang harus dipilih? Yang terutama pertama adalah umur pasien, jenis kelamin, kemudian cost-nya, biayanya, kemudian fitur-fitur ya, fitur konten-konten menarik yang ada di situ. Misalnya ada pesan, ada support group ya,
Kemudian ini juga bisa berkaitan dengan disease planning ketika di rumah. Dan ini bisa cost efektifnya lebih bagus ya. Kemudian ada internet connection dan kita bisa berhubungan secara dunia maya ya, tidak hanya dengan provider kesehatan tetapi dengan pasien dan komunitas. Di sini juga bisa update secara reguler dan informasinya dapat dipertanggungjawabkan secara reliable ya. Nah, di sini ada telehealth dan telehome care. Apa bedanya? Nah, bedanya telehealth ini informasi dan komunikasi yang juga digunakan untuk seluruh pelayanan kesehatan ya, yang diberikan di jarak jauh ya. Bisa menggunakan elektronik dan telekomunikasi ya. Jadi device-nya bisa secara elektronik, bisa TV, bisa HP, bisa laptop, atau bisa komputer, superkomputer ya di situ. Nah, manfaatnya di sini mudah diakses. Perawat bisa mengkaji dan mengedukasi jarak jauh, mengkonsultasikan dengan dokter, teknologi telehealth. Semua perawatan didokumentasikan sesuai protokol agensi. Nah, kalau telenursing, nah ini masih kurang berkembang. Yang berkembang adalah telemedicine. Ya, di sini pertimbangan penting keamanan klien setiap interaksi, mengikuti standar peraturan kompetensi di wilayah setempat. Ya, dan ini paling tidak memenuhi standar dari Kemenkes, ya, standar dari ID, PPNI dan sebagainya. Jadi kemudian kalau perawatnya jauh di tempat ya, nah ini bisa memberikan pertolongan di tempat yang jauh ya. Dan ini bisa menggunakan skill dan asesmen dari keperawatan, tetapi memang ini bisa juga untuk meningkatkan ya keamanan risikonya ya dari apa namanya dari incomplete yang tidak lengkap ya. Jadi nanti kalau areanya berbahaya misalnya di bencana atau areanya di area perang ini bisa digunakan. Kemudian di sini mengikuti protokol secara agensi ya, kemudian privasinya ini dijamin, kemudian kerahasiaannya ini kepada pasien dan perawat ya, jadi secara interface dan sebagainya. Misalnya kita mengasesmen pasien HIV/AIDS ya, jadi mungkin orangnya kalau ketemu secara langsung itu kan malu ya, ini kita bisa menggunakan teknologi ini ya. Nah, ini bedanya telehome care dan telehealth. Telehome care ya itu merefer atau merujuk pada pasien yang diberikan pelayanan kesehatan itu di rumahnya atau di luar rumahnya ya, seperti itu. Dan di sini klien mendapatkan device dan pelatihan ya, minimal bisa mengukur tanda-tanda vital di rumah ya. Kemudian kalau ada perubahan, ada alarm biasanya seperti itu akan dikonsultasikan ya, bisa lewat telepon, bisa lewat internet. Nah, petugas kesehatan ini bisa memantau ya tren data kesehatan setiap waktu. Nah, kalau ada alert ya, alarm tadi sehingga dokter maupun perawat yang berpraktik ini bisa memfollow up ya. Dan ini sudah dilaksanakan di Timur Tengah, di Dubai ya, di Qatar dan sebagainya ya. Jadi tidak perlu lagi pasien korban itu datang ke puskesmas rumah sakit kalau tidak perlu kan seperti itu ya. Ya. Di sini manfaat utama dari telehome care ini memberikan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan ya, dan memberikan tambahan pelayanan support ya. Ya, tidak hanya tadi tensi nadi tapi juga memberikan advice, konsultasi ya. Kemudian kalau ada kasus-kasus emergensi, ini perawat dokternya bisa langsung ke rumah ya, ke home care-nya itu ya. Ini ada referensinya, nanti bisa dipakai ya, misalnya nursing leadership through informatics ya. Kemudian ini bisa dipakai juga PDF-nya. Sehingga teman-teman nanti ke depan ya
kita tidak hanya berpaku pada pelayanan kesehatan yang konvensional ya, layanan kesehatan yang tradisional ya, apalagi masih berpaku pada zamannya, wah ada Mbah Dukun ya kan itu ya, ada Jampa Jampi kan itu ya, itu sudah kuno ya. Ada santet, voodoo dan sebagainya itu sudah kuno. Kita sudah punya teknologi yang bisa memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, tentunya teman-teman yang ada di sini kita merubah pandangan, merubah paradigma, merubah mindset ya. Jadi sekarang itu dunia berputar secara cepat, dinamis ya. Jadi contoh dulu kalau ya pesan Gojek, ya pesan ojek itu kan nunggu bang ojek ya di perempatan pangkolan gitu ya. Tapi sekarang tinggal kita pesan aja, seperti sama dengan kesehatan. Kita pesan saja di mobile phone, di internet, di ini, tinggal ambulannya datang seperti itu. Tinggal pelayanan konsultasinya lewat video call, lewat apa namanya, bisa lewat email dan sebagainya. Jadi tidak nunggu lama ya. Nah, ini merupakan satu manfaatnya. Yang kurang menurut saya, nah pelayanan ini kalau kan kita harus touch on ya. Ya, touch on ya, benar-benar touch on dari hati ke hati ya. Kalau hanya ya seperti ini, sama seperti ini kalau Anda misalnya sakit ya, misalnya eh, Nur Rizky, mana Nur Rizky? Halo Nur Rizky. Halo. Halo, Nas. Ya, coba dibuka open cam. Ya, misalnya ini pasiennya Nur Rizky. Ini kita menggunakan high teknologi kan seperti ini ya. Bisa menggunakan mobil ya. Ini kira-kira apa keluhannya Mas Nur Rizky hari ini? Keluhannya sakit tenggorokan, Pak. Oh, sakit tenggorokan. Ya, mungkin sakit tenggorokan ada ISPA ya, karena musim cuaca ekstrim menjelang dari kering transisi ke apa namanya musim penghujan kan itu ya, banyak debu, polusi udara dan sebagainya kan itu. Sudah berapa hari ininya sakitnya? 3 hari, Pak. Oh, 3 hari. Sudah berobat belum? Udah Di mana berobatnya? di klinik UB. Oh, di klinik UB. Nah, sebenarnya sama seperti ini. Nanti klinik UB itu bisa menggunakan seperti ini. Jadi dokternya tinggal di ini atau perawatnya tinggal asesmen di tempat. Oh, ini nanti 15 menit obatnya akan dikirimkan kan seperti itu. Vitaminnya akan dikirimkan, diagnosisnya ISPA ya. Atau kalau kita perawat bersihan jalan nafas seperti itu. Jadi gampang. Jadi tinggal ini oke ya. Saya Mas Nur Rizky sebagai pasien tinggal ambil, nggak usah nunggu antri lama kan ya. Biasanya kalau di klinik UB antri kan ya. Cukup antri. Nah, ya itu. Nah, itu bisa menggunakan itu. Jadi lebih memudahkan ya seperti itu. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya. Tapi nanti bisa menggunakan telenursing, tele home care, ya tele dan sebagainya. Ya, seperti teknologi seperti ini ya. Ini kan kalau dulu kita misalnya sebelum pandemi itu kita telekonferensi jarak jauh itu agak susah. Perangkatnya harus kameranya harus ini. Sekarang tinggal Zoom aja. Mungkin ke depan ada yang mungkin lebih mudah dari Zoom ini, Zoom meeting ya. Ya kan ada juga Google Meet, ada sebagainya. Nah, ini akan memudahkan. Kita tinggal konferensi misalnya dengan pakar kesehatan, misalnya profesor dari Amerika ya, dari Singapura ya. Kita cukup dengan ini. Misalnya kemarin kita dengan Qatar, cukup dengan seperti ini ya. Nah, ini salah satu pemanfaatan teknologi ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan eh, macam-macam platform ya yang bisa digunakan ya. Entah itu di media sosial, entah itu IG, Facebook,
ya, entah itu Twitter atau sekarang jadi X ya, entah itu TikTok, mungkin ada lebih ini lagi ya dibandingkan TikTok. Nah, suatu saat ada itu seperti itu ya. Jadi ini salah satu pemanfaatan teknologi ya. Kita lanjut lagi ya. Ini langsung 2 materi ya. Nggih, Mas. Oke. Ya. Teh langsung coba deh ya. Kayak ngebut dulu. Nah, ini menggunakan teknologi informasi dalam peralatan pada setting pendidikan dan penelitian ya. Jadi kita riset dan education ini sudah sejak sebelum COVID sebenarnya kita sudah memulai ya dengan VLM ya di UB ya dengan Zoom meeting. Jadi ada hybrid antara yang asinkronis dengan sinkronis kan itu ya. Nah, itu dampak dari perubahan teknologi dan dalam pendidikan. Ya. Kemudian dampak dan penerapan teknologi dalam penelitian. Nah, di sini ini banyak sekali dampaknya, apalagi setelah COVID ya. Setelah COVID banyak solusi-solusi yang ditawarkan ya di berbagai macam media sehingga nantinya kita bisa menggunakan device-device yang ada secara real time ya, baik untuk pendidikan, pelatihan, kemudian riset ya, kemudian pengabdian masyarakat ya. Nah, di sini teknologi cepat sekali berkembang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Ya, jangan baperan, jangan mageran dan sebagainya. Kita tetap punya semangat, punya untuk maju, dan kita jangan minder dengan negara-negara lain. Apalagi generasi milenial saat ini sudah berkenalan dengan teknologi. Ya, bayi-bayi sekarang Gen Z ya, itu sudah lahir sudah pegang HP ya, beda zamannya Pak Fatoni ya. Zamannya Pak Fatoni itu sudah ada HP ya. Mungkin kelereng katanya ya. Nah, kadang-kadang kita disebut generasi kolonial ya, karena ada mulai dari baby boom dan sampai sebagainya sampai milenial sampai Gen Z ya. Ini yang kita itu generasi kolonial yang gaptek teknologi ya. Nah, teman-teman yang ada di sini adalah generasi milenial itu yang sudah wah luar biasa dengan teknologi. Mulai lahir, mulai TK, SD sudah pegang HP ya. Ya, dalam pendidikan peran teknologi, terutama jarak jauh, ini bisa menggunakan online, daring, seperti kita gunakan seperti ini. Kita langsung praktek ya di sini ya. Contoh kalau kita nggak ada teknologi ini, ya agak susah. Ya. Pada zaman COVID dulu, ketika anak-anak SD, ya kita guru-gurunya, kalau nggak ada internet apa yang digunakan? Dia menggunakan HT ya, handy talkie kan seperti itu ya. Dengan HT dengan jarak radius berapa puluhan kilometer itu bisa diakses ya, atau menggunakan radio ya, radio Republik Indonesia ya kan seperti itu misalnya seperti itu ya dengan dunia pendidikan ya. Nah, kemudian juga dulu zaman dulu menggunakan telegram, bukan telegram yang sekarang ya. Telegram zamannya misalnya zamannya Buya Hamka dulu itu menggunakan telegram ya untuk memberikan informasi ya. Ya. Nah, PJJ pembelajaran bantuan teknologi untuk mencapai kompetensi dan ini bisa diakses dimanapun, everywhere, every time ya dengan real time ya seperti itu ya. Nah, literasi yang digunakan secara literally gitu ya, apalagi anak UB ya, secara literally ya, lu gue gitu ya, seperti itu ya, bukan pah peh kon kalau Jawanya pah peh kan gitu ya, awakmu kone. Sekarang anak UB sudah nggak mau menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jabodetabek, lu gue kan gitu ya. Secara literally ini kita penting dalam menggunakan teknologi digital di era 4.0, apalagi
di negara Eropa sudah 5.0, ini Jepang 6.0 ya. Ini penting sekali. Nah, keterampilan apa yang digunakan? Nah, yang pertama adalah komunikasi media sosial. Ini akan semakin berkembang. Ya, komunikasi media sosial seperti kita ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat kan gitu ya. Kadang kalau kita di rumah kalau makan ya satu keluarga itu kan masing-masing bapak, ibunya, anaknya ya pegang HP sendiri-sendiri. Ada nggak konsen sama yang dimakan? Kalau dulu kita konsen ya, megang HP sendiri-sendiri. Ada yang upload status makannya, ya, misalnya makannya soto Betawi, satunya makannya pecel ya, satunya gado-gado ya, satunya mungkin makanan Eropa dan sebagainya. Nah ini diupload, diupdate statusnya ya. Nah ini tetapi yang apa yang dibutuhkan seorang perawat untuk komunikasi media sosialnya tentunya komunikasi media sosial yang baik ya. Jangan sampai kita melanggar, apalagi di dunia maya ini sebenarnya dunia yang jahat ya, sebenarnya kan. Beda dengan dunia nyata. Kalau dunia maya ya, mohon maaf ya sekali lagi, kalau kita punya salah dan mudah-mudahan tidak terjadi, sembilan balik ya, itu seluruh netizen seluruh Indonesia akan menghujat ya betapa kejamnya kan ya. Contoh ya, kejadian yang di mahasiswa kedokteran di Unhas yang di spesialis bedah itu kan mengalami selingkuh dan sebagainya kan gitu ya. Ini dipublis selama 1 minggu dipublis yang dari suaminya polisi kemudian menjadi perwira kemudian sekolah lagi ditinggal, terus ada selingkuh dengan kakak kelasnya kan sebagainya. Ini luar biasa itu netizen Indonesia luar biasa, begitu kejam. Kemudian eh, yang di Netflix ya, kopi sianida itu sebagainya. Nah ini jangan sampai kita terburu ini, apalagi ada tercoreng ya nama baik UB keperawatan ya. Ini dulu ada yang ini di rumah sakit apa namanya mahasiswa keperawatan selfie kemudian mainan di ruang OK di ruang ICU ya ada pasiennya tergeletak nggak diurusi. Nah ini kita harus memberikan komunikasi media sosial ya jangan sampai ini terjadi ya kita harus menjaga ya sebaik secara etika profesional dan sebagainya. Kemudian belajar mandiri, ya. Ini etika dan tanggung jawab. Kemudian berpikir kritis. Boleh kita lakukan selfie-selfie, tapi prestasi, ya. Pemikiran kritis kita. Kemudian teamwork yang bagus, dan fleksibilitas. Kemudian keterampilan digital. Kemudian literasi digital itu perlu. Jadi ini keterampilan yang kita butuhkan, soft skill, ya. Bukan soft skill, tapi soft skill yang ada. Nah ini. Nah, pembelajaran online mungkin memenuhi kebutuhan pembelajaran di institusi. Maraknya masif open online course, ya, MOOCs yang ditawarkan melalui online. Semuanya, bahkan Harvard University itu memberikan pelatihan online selama COVID. Ya. Kemudian memberikan peserta didik fleksibilitas dan waktu meningkatkan karir. Ya. Ini contoh MOOCs ya yang ada Coursera, ada Kelas Sentral, ada Alison, ada Indonesia X yang Indonesia X ya, ada VideoLearn ya, ada edX ya, ada Asian MOOC. Ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi Anda ketika kuliah jangan hanya mengharap kuliahnya offline ya bisa menggunakan kita bisa menambah pengetahuan kita, menambah skill kita, jejaring kita. Jangan hanya nunggu kuliah dari Pak Watoni saja. Silakan, dunia itu luas ya. Silakan Anda bisa mengeksplor, memperkaya ya dengan pengetahuan keperawatan kesehatan bahkan tidak hanya kesehatan saja mungkin kita bisa belajar bencana belajar orang-orang teknik belajar orang-orang ekonomi ya belajar orang-orang pertanian silakan ini untuk memperkaya kita ya seperti itu. Nah ini contohnya dari di Coursera ini bisa Anda akses tentunya contohnya ini Bu Devi ya di sini Anda bisa akses
Tentunya Anda sign up dulu, daftar dulu, kemudian sign in, baru mendapatkan akunnya, baru nanti khususnya yang didaftarkan apa? Ada yang free, ada yang berbayar tentunya ya, seperti itu. Ada yang dapat sertifikat, ada yang enggak. Ada yang dapat e-sertifikat, ada yang di print ya. Nah, contoh kalau di tempat kita itu setiap bulan di PPN itu Bapena ya. Bapena itu punya program ya, punya program yaitu webinar Bapena. Setiap bulan itu ada 2 kali, ada 3 kali. Nah, itu hampir sudah 200 lebih sejak pandemi ya. Ini bisa digunakan ya. Dan Anda bisa mendaftar di situ dan mendapatkan sertifikat, mendapatkan materi dan sertifikat. Cuma kadang-kadang kita nggak lega ya kalau nggak secara offline kan seperti itu ya. Ya, ini bisa digunakan ya. Nah, kebutuhan alternatif gelar ya, credentialing, pendidikan dan kompetensi yang diharapkan. Nah, manakala di sini ketika lulusnya pada saat COVID, kadang-kadang diragukan, ya kan seperti itu, karena di saat COVID itu kan nggak bisa ke kampus, nggak bisa ke rumah sakit, ya. Kemudian teorinya itu didapatkan dari webinar, kemudian prakteknya didapatkan dari video dan sebagainya, ya. Nah ini kadang-kadang diragukan. Nah, untuk itu Anda harus bisa menunjukkan, ya, gelar ijazah masing dinilai sebagai kompetensi utama. Nah teman-teman yang di sini bisa nggak melakukan pengukuran tanda-tanda vital secara baik dan benar, sesuai standar kan itu ya, nyuntik dengan baik dan benar, merawat luka dengan baik dan benar, kan, sesuai standar. Tidak hanya melihat oh dari video terus dilakukan tapi salah kan gitu ya. Nah ini yang penting ya, pendidikan tinggi alternatif banyak menawarkan keunggulan, misalnya sertifikasi atau digital badge ya, seperti itu. Contoh program yang terdapat di bidang health itu di Coursera. Gelar kredensial tersebut sudah mulai diterima di pasar internasional sebagai tambahan kompetensi. Ingat ya, sebagai tambahan kompetensi. Ya, silakan saja Anda bisa mendapatkan pendidikan, pengayaan, pelatihan sebanyak-banyaknya dari luar. Ya, nanti itu masuk di apa namanya portofolio Anda. Jadi selain Anda lulus mendapatkan gelar ijazah, ada tambahan kompetensi, ada portofolio. Ya, di sini tentunya terpenting adalah bagaimana cyber security. Ini penting sekali. Karena apa? Contoh, misalnya kemarin ada undangan di WA ya, undangan APK. Itu ada teman saya yang di Kediri ya, itu sempat terkuras di Brimo ya. 20 juta, bayangkan 20 juta ya. 20 juta uang yang tidak sedikit ya. Nah, itu perlindungan dan privasi data-data Anda, jangan sampai kita mendaftar ya online yang tidak qualified ya, apalagi ada pornografi online ya, video porno online, judi online ya, ada pinjaman online, pinjol, ada judi online, judol ya itu ya. Ini jangan sampai terjadi. Untuk itu perlindungan password penting. Kemudian pengelolaan password, pengiriman melalui email, jaga data pribadi Anda. Ya. Pak Watoni aja setiap hari itu hampir emailnya itu ini ada usaha yang menjebol, ada hacker ya seperti itu. Ya kalau kartu kreditnya banyak, kalau nggak punya kartu kredit gimana? Ya kan gitu ya. Tapi tetap Anda harus menjaga data pribadi Anda ya. Kemudian transaksi digital atas nama orang lain. Nah, ini yang sering terjadi menggunakan abuse ya, misalnya seperti itu, ada misalnya pinjaman fiktif ya, pinjol fiktif, kemudian ada juga misalnya Anda pesan lewat GoFood, lewat ini tapi fiktif kan itu ya, atau pemesanan fiktif sehingga Anda dirugikan. Hati-hati. Jadi ini ada kekuatan, ada kelemahan. Yang terpenting adalah cyber security. Insya Allah kalau di UB, alhamdulillah aman. Ya. Walaupun dulu pernah dijebol, ya, pernah dihacker, ya, tapi alhamdulillah aman. Ya. Jangan khawatir dengan email kita yang ada di UB. Nah, email-email yang di pasaran ya lewat Gmail atau itu yang berbahaya biasanya.
Nah, ini adalah penerapan teknologi dalam pendidikan keperawatan nursing informatik. Jadi ini sudah dikembangkan sejak tahun 2001. Jadi the American Nurses Association Scope and Standard Nursing Informatic Practice provide description of informatic competencies for nurses ranging from beginning to specialist. Jadi mulai dari awal, mulai dari kita sekolah, mulai kita kuliah menjadi nurse, sampai menjadi spesialis, sampai menjadi katakanlah profesor, harus menjadi expertise ya seperti itu. Ya di sini beginning nursing informatik. Sorry, saya minum dulu ya. Beginning nursing informatik kompetensi include information management and computer literacy skill. Ya, contohnya ya, bagaimana mulai dari awal ya sistem informasi keperawatan ini kompetensinya ini sudah menggunakan komputer, entah itu laptop, entah itu tablet, entah itu komputer jadul, entah itu superkomputer ya. Ini menggunakan use word processor, database, and spreadsheet program. Nah ini bisa menggunakan Office ya, menggunakan data program ya. Nah ini kita harus familiar ya. Ada loh mahasiswa keperawatan yang belum punya laptop ya dan sebagainya. Nah ini yang kita harus familiar mulai dari sekarang ya. Kita berkutat dengan itu. Ya, kemudian experience nursing informatic competencies focus on proficiency in information management and communication directly relate to one major area practice. Jadi pengalaman keperawatan ini bisa digunakan dengan nursing informatik ya, mulai dari awal sampai kita punya spesialis, kemudian punya kepakaran masing-masing. Misalnya waktu ini kepakaran di gawat darurat bencana. Ada Mula Devi misalnya di maternitas anak misalnya, ada yang di misalnya di jiwa Pak Sunarto. Nah ini penting sekali ya. Jadi nursing informatik ini penting sekali. Manfaatnya pertama fleksibel ya. Jadi tidak kaku, fleksibel, kolaborasi dengan kolega yang berbeda tempat, kemudian literasi teknologi meningkat, dapat mengasah evidence based nursing secara update. Nah ini manfaatnya. Kerugiannya apa? Materi tidak dapat memastikan kebutuhan peserta didik, ya, tidak dapat memberikan caring atmosfer secara langsung, ya, karena ini kan kita kan lewat dunia maya, ya, lewat internet, ya, kita tidak bisa melihat aura langsung. Ya, yang teman-teman di sini mungkin ada yang tiduran, ada yang leha-lega, ya, ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi nonton Netflix, misalnya ada yang lagi nonton YouTube, ya kita kan nggak tahu kan ini. Ada yang kamarnya dimatikan, ada yang dibuka, ya, mungkin ada yang di WC kan, sehingga caring atmosphere itu nggak kelihatan begitu, ya. Kecuali kita langsung, ya, secara offline. Ini kerugiannya, ya. Kemudian kesulitan dalam mencapai kompetensi psikomotor dan efektif, karena kita hanya melihat secara visual, hanya melihat lewat komputer, lewat laptop, tidak face to face, sehingga kita nggak tahu psikomotor dan efektifnya. Apakah itu sedih, apakah itu gembira, apalagi apa namanya patah hati, ya kita nggak tahu ya. Ini manfaat kerugiannya, ya. Nah, teknologi dalam membantu mahasiswa keperawatan mencari informasi dan literatur. Ya, secara literasi kan itu. Ya. Ini cepat sekali. Ya, kita bisa mengakses di seluruh dunia. Kemudian bersikap positif dalam menggunakan teknologi blended learning, ya. Bisa hybrid ya. Blended learning itu bisa offline, bisa on off ya. Online bisa offline ya, seperti itu. Memiliki electronic device terbanyak di dunia ya. Nah, ini harapannya ya. Teman-teman tidak hanya HP saja, ada laptop saja, mungkin ada punya tablet, mungkin ada teknologi yang lain dan sebagainya ya. Nah ini survei dari Lippincott Walter keluar ya, perawat yang kompeten sangat diperlukan untuk memberikan perawatan pada pasien yang aman ya. Penggunaan teknologi mempermudah pencapaian kompetensi. That way and why, that what and why of technology used by today's nursing student. Jadi
kalau Anda secara literally lu gue sebagai nursing ya, itu harus punya kompetensi di bidang sistem informasi dan teknologi ya. A high education nursing workforce is critical to meeting the nation healthcare needs and delivering safe patient care. Ya. Faculty and student are increasing turning to technology to provide solution to reduction in available clinical seats. Ya, to have increase NCLEX ya. Ini ujiannya kalau kita UKNI-nya ya. Ya, kalau mau masuk ke Amerika, mau masuk ke Eropa itu menggunakan NCLEX supaya ini bisa lulus ya. To provide tool for struggling student ya. Jadi perjuangan dari mahasiswa untuk mencapai lulusnya ada tool-toolnya, alat-alatnya to gain exposure to tool use in practical namanya EHRS ya. And to increase to use course content to enhance clinical resonance and success. Dan harapannya ini menjadikan Anda menjadi sukses ke depannya. Nah, ini apa yang dikatakan student dengan teknologi 88% ini biasanya merasa nyaman ya. Kemudian 82,9% teknologi untuk meningkatkan pembelajaran ya. Kemudian 79% untuk membantu lebih baik prepare untuk karirnya ya, seperti itu. Di sini banyak sekali nanti bisa dibaca. Nah, ini nursing teknologi ya kalau biasanya tugas-tugas yang kita dari Fakultas Kesehatan, Fakulty in Health ya, School of Nursing ya pasti ada video ya, ada online, virtual simulation ya, adaptasi quiz ya, kemudian sosial media, mobile app ya, integrate digital curriculum ya, kemudian electronic health record application, ada FaceTime kalau punya apa namanya atau video call yang kalau punya iPhone kan seperti itu ya. Kemudian e-portfolio tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada data analisis, ada virtual reality ya, menggunakan alat yang seperti itu kayak gamer gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang menjadi gamer ya. Biasanya kalau malam 8 jam, tugasnya diselesaikan cuma 15 menit ya, lainnya main game kan itu. Ada dulu itu masalah waktu itu sampai mau DU gara-gara gamer ya, tukang game ya seperti itu ya. Kemudian marketplace ya, ini bisa tidak hanya produk kita hanya dipelajari tapi bisa dijual ya, punya nilai jual. Kemudian wearables tadi yang jam tangan itu tadi ya, ada yang dari punyanya iWatch ya, iWatch dari Samsung, Huawei, ya macam-macam ya, smartwatch. Kemudian artificial intelligence tadi AI ya. Kemudian ada drone ya tadi. Ya, drone misalnya kalian membuat ini simulasi divideokan lewat drone ya. Ini nursing education program teknologi banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Nah, di teknologi pendidikan keperawatan menurut Muhammad Etol, bukan Muhammad Fatoni, tapi Muhammad ya, itu sih harus menyiapkan kurikulum yang update dan memadai perkembangan teknologi, termasuk di School of Nursing Faculty in Health Universitas Brawijaya ya. Departemen Keperawatan kita sudah menyiapkan untuk kurikulum yang update dan mewadai perkembangan teknologi. Setiap kita tidak hanya 2 tahun, hampir setahun itu kita punya ini ya, lokakarya kurikulum ya. Kita memperbaiki ya, kemudian meningkatkan ya, standarnya tidak hanya lokal saja, tidak hanya nasional saja, tapi juga internasional ya. Kemudian materi dasar yang diberikan berupa literasi informasi dan informatika. Nah, ini yang penting sekali, walaupun Anda bukan anak-anak Filkom, tapi kita harus belajar ya, bagaimana ini membuat materi yang menarik, membuat katakanlah proyek yang menarik ya, menggunakan sistem informasi dan informatika. Nah, media pembelajaran online ini selama ini memang dikuasai oleh Google ya. Tapi banyak platform lain selain Google itu menyelenggarakan ya. Ada Google Classroom ya, LMS yang sudah ini ya.
Ya, ini ada yang macam-macam. Anak saya itu ya ada Google Classroom, ada 3 malah itu ya. Sejak COVID itu ya, ada Google Meet, ada Google Zoom, ada audio, ada virtual reality dan sebagainya. Mudah-mudahan kita punya studio untuk misalnya podcast ya, sambil ngopi, sambil podcast gitu ya. Kan ini menarik ya sebenarnya ya. Ya. Kemudian dampak dan teknologi dalam penelitian, ada pengumpulan data secara ya kita punya sistem informasi penelitian ya SIPP itu semuanya diunggah, diupload ya di dalam satu sistem ya di websitenya UB ya, baik pengumpulan data, proses, analisa data, kemudian professional online database, search engine, kemudian elektronik, library katalog dan sebagainya. Di sini database-nya macam-macam. Silakan nanti bisa dicek di UB, di perpustakaan itu biasanya punya macam-macam fitur ya, termasuk kalau kita mencari literatur dengan Signal dan Medline ya. Kalau di kampus UB ini kita bebas untuk ngelinknya ya, mungkin nggak bayar. Tapi kalau di luar ya agak kesulitan ya, kecuali kita pakai VPN ya, seperti itu ya. Kemudian search engine yang kita bahas dulu-dulu ya. Kemudian elektronik library katalog, ya ini penting juga bisa kita lakukan. Biasanya pada librarian atau petugas perpustakaan ini menggunakan ini. Ada e-katalog. Silakan nanti bisa ngecek di e-library Universitas Brawijaya. Ya. Kemudian informative tool for collecting data and storage. Ini di sini biasanya perawat penting, minimal pakai SPSS ya. Kemudian database management system. Di sini nursing and health data may be classified into 4 basic term. Jadi bisa 4, ada resource data, ada finansial, informasi, ada pasien and client demographic, ada activity data, clinical data, ada health service provider data. Nah, ini data penelitian. Nah, data dari pasien, dari responden, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kuantitatif itu yang bisa dihitung ya. Nah, kualitatif itu biasanya menggunakan perasaan, menggunakan ini ya, data-data subjektif seperti itu. Ya, ini untuk menghitung data-data analisis ya bisa menggunakan statistical package for social science ya. Minimal SPSS jangan jadul ya. Sudah 25, SPSS 26 ya. Kalau zaman Pak Otono dulu masih SPSS 12, 13 gitu ya. Nah, ini ada SPSS, ada Edvivo ya. Ada macam-macam ya. Jadi sekarang banyak sekali yang digunakan untuk mengolah data statistik ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kualitatif data, ini bisa menggunakan numerical komputer dan menggunakan filling kabinet, ada Excel, Access, InVivo, ya, menggunakan data kategori ya. Ini data kualitatif misalnya dari pengetahuan ya, apakah kurang, moderat, cukup ya. Kemudian attitude-nya, kemudian sistemnya, nah, ini bisa dihitung misalnya dengan angka-angka ya, numerik. Ya ini contohnya dengan angka-angka ya. Kualitatif, nah misalnya seperti ini mungkin bukan anak UB karena enggak perlu gua-gua ya. Kira-kira 2 bulan dikasih pisang sedikit 3 bulanan lega kalau tidak salah. Ini campuran Jawa sama ini ya. Pengalaman berbeda ditemukan pada keempat persiapan yang mewawancara ya. Pada pemberian ASI. Ya, gampang Mbak, mudah gitu murah ya. Hehe. Sambil tidak ada biaya kalau pakai ASI misalnya. Aku sering telat-telat masuk kerja karena masih nganterin nyusuin misalnya seperti itu. Nah, tradisi melancar ASI dengan menyusui misalnya larangan makanan pedas, anjuran makan sayur, mandi banyu wumung, mandi keramas setiap hari. Tidak boleh lah makan pedes-pedes ya, pengaruh ke bayinya buat belen ya misalnya. Nah, ini contoh kualitatif analisis data ya. Jadi ini lebih ke arah data subjektif ya. Kalau kuantitatif lebih ke arah numerik ya, angka-angka. Ini sumber yang bisa kita akses ya, karena dari Kemenristek Dikti ya, ini sudah kita menggunakan revolusi industri dengan Mas Menteri Mas Nadiem Makarim ya, seperti itu ya.
kita menggunakan MBKM, dan selanjutnya itu banyak menggunakan sistem informasi dan teknologi. Dan itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini? Silakan. Halo? Tidak ada pertanyaan, Nurse. Yes. Iya. Bila, ada pertanyaan? Full. Masih belum ada, Nurse. Oke, paham. Sudah jelas? Insya Allah sudah. Sudah ya. Saya kira teman-teman di sini sudah mulai, kalau nggak salah mulai SD ya, sudah banyak menggunakan teknologi, menggunakan gadget, ya, sudah familiar lah seperti itu. Oke. Sorry. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri. Jangan lupa nanti absennya ya, seperti itu. Ini berapa? Tolong PJ-nya di screenshot ya. Nah, ini kelemahannya ini kadang kalau online ini kita susah absennya, tapi tolong di screenshot ya sebagai bukti. Silakan dibuka open cam untuk di screenshot. Kalau tidak open cam tidak saya absensi. Ya, silakan semuanya open cam. Kasih senyum paling manis dan membahagiakan. Dari 131 ya. Silakan PJMK-nya untuk difoto, di screenshot ya. Ya. Kasih senyum paling manis dan paling membahagiakan ketika nanti Anda berhadapan dengan pasien ya. Silakan PJMK-nya siapa ini? Untuk difoto di aba-aba, kasih aba-aba. Silakan. Mulai reguler 1 sampai reguler 4, silakan. Ya, reguler 1 persiapan. PJ-nya siapa? PJ-nya. Silakan di aba-aba. Reguler 1. Baik, saya Nurse. Ya, oke. Dibuka on cam semuanya ya. Ini tekan di mana ini? Di Eropa tadi itu. Kok gambarnya gedung-gedung? Ya, silakan. Reguler 1. Mungkin ini karena campuran semua langsung jadi satu aja ya, Nurse. Oke, baik. Silakan. Nah, senyumnya yang 5 cm ini ya. Jangan mendelik lo ya. Nurse, share screen-nya boleh diberhentiin dulu nggak, Nurse, biar dapat semuanya. Oh, iya. Sorry. Ya. Oke. Ya, silakan senyum paling manis dan paling imut. Silakan dia Bapak. Baik, mungkin dari slide pertama terlebih dahulu. Jempol dulu, 2 jempol. 3, 2, 1. Lalu slide selanjutnya. 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Dan yang slide yang terakhir 3, 2, 1. Baik, sudah Nurse. Terima kasih Nurse. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat menjelang sholat zuhur ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Ya, oke, Makasih, Nurse. baik. Oke. Makasih, Nurse. Oke. Terima kasih, Nurse. Ya.